pagi untuk kita semua. Oke, puji Tuhan karena pada pagi ini kita dapat sama-sama di dalam rumah Tuhan. Ini merupakan minggu yang terakhir untuk bulan November sebelum kita masuk ke bulan Desember. Dan untuk mengulang kita semua seperti mana yang dimaklumkan oleh penatua Bu Lili tadi dan juga pemimpin pujian kita. Hari ini merupakan hari ataupun kebaktian yang menyatakan bahwa kita menutup acara kelompok sel kita tahun ini. Dan kita akan meneruskan kegiatan kelompok sel kita di tahun baru. Saya sudah menyediakan jadwal untuk kita. Hanya kita perlu mengisi di rumah-rumah yang tertentu lah untuk tahun depan. Dan untuk tidak menyusahkan kita masih menggunakan malam hari Jumat. Kita masih menggunakan malam hari Jumat untuk mengadakan persekutuan kelompok sel kita 2 kali 1 bulan untuk memberi laluan kepada kegiatan pengemudi dan juga yang lain. Minggu kedua dan minggu keempat. Jadi dalam beberapa waktu ini kita memberi masa kepada ketua kelompok, baik kelompok Haleluya dan kelompok Hosana, untuk mempersiapkan di mana rumah-rumah yang perlu kita pakai ataupun kita gunakan untuk menjalankan aktiviti kelompok sel kita tahun depan. Jadi saya mendorong kita semualah anggota gereja Tuhan, karena dalam kegiatan kelompok sel ini kita lebih banyak belajar untuk topik-topik yang lain yang lebih terperinci lah dalam Alkitab. Baik itu topik berkenaan dengan firman Tuhan, baik topik itu berkenaan dengan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi waktu kita mengikuti kelompok sel seperti ini, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang topik-topik berkenaan, baik topik berdoa. Karena dalam bulan ini kita belajar tentang berdoa. Jadi kalau kita terlibat di dalam kelompok sel, kita akan berkesempatan untuk bertanya dan mengkaji berkaitan dengan berdoa. Karena halnya berdoa ini terlalu luas dan memerlukan banyak masa untuk belajar. Bukan saja berdoa, tapi dalam topik-topik yang lain juga. Baik topik tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang Tuhan itu tidak cukup 10 tahun, tidak cukup 100 tahun. Seumur hidup kita perlu gunakan untuk belajar tentang Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa kita ini manusia biasa dan Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Jadi untuk mengenal pribadi Tuhan itu mustahil bagi kita gunakan 10 tahun, 20 tahun untuk mengenal Dia lebih sempurna. Itu sebabnya kita tidak boleh bosan untuk belajar tentang apapun topik lah. Jadi minggu ini ataupun hari ini kita belajar topik terakhir tentang Roh Kudus. Karena dalam bulan November ini kita belajar tentang pribadi Tuhan itu. Nanti bulan depan, bulan Desember, kita belajar tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan kami akan belajar tentang kuasa Roh Kudus-Mu, pribadi yang telah Engkau utus untuk menolong kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang telah menggenapi karya keselamatan. Namun Roh Kudus-Mu lah yang bersama dengan kami hari ini, dan yang memimpin kami, yang menolong kami, dan yang akan memberi kami kekuatan dalam halnya kami hidup seperti mana kami hidup hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami dalam halnya kami belajar firman-Mu pada hari ini. Tolong hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar topik yang berkaitan dengan Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam jemaat Tuhan dan yang bekerja sampai hari ini. Mari kita berdoa pula membahas sudah berdoa. Saya lelah juga main kita hari ini karena jarang main kita. 44 dan semua orang yang telah menjadi percaya telah tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, dan mereka secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ini merupakan waktu Roh Kudus hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan mula-mula. Karena Roh Kudus boleh hadir dalam hati dan pribadi orang-orang yang percaya. Karena pada waktu itu Rasul Petrus sedang memberitakan firman Tuhan. Waktu Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati jemaat Tuhan pada masa itu. Dan Roh Kudus itulah yang beroperasi, yang bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka memperkenalkan kehidupan yang baru, kehidupan yang sangat memuliakan nama Tuhan, seperti mana yang perlu kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak cukup kita daftar nama kita dalam gereja BFK Sikonia. Tidak cukup. Tidak cukup kita dibaptis dan dikenal sebagai orang percaya kalau Roh Kudus belum hadir dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Karena itu merupakan satu pribadi yang perlu kita alami. Bukan kita hanya kenal dia dari jauh, tetapi pribadi Roh Kudus itu harus kita alami, harus kita kenal dari hari ke hari. Itulah sebab saya katakan tadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Kita tidak boleh kenal dia 1-2 minggu, 1-2 tahun. Kita harus kenal dia setiap hari selama kita hidup. Pribadi Roh Kudus itu perlu kita kenal. Jadi tema kita pada hari ini adalah jemaat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua hari ini, apakah kamu benar-benar menjadi jemaat Tuhan yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi kalau belum, itu merupakan satu hal yang perlu kamu pikirkan. Roh Kudus tidak datang dengan sendirinya. Dia tidak akan paksa masuk dalam hati seseorang yang belum bersedia. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami pribadi itu. Jadi saya sebagai seorang pastor tidak akan puas kalau saya tidak mengalami dia. Dan kamu juga sebagai jemaat Tuhan, kamu perlu bertanya kepada dirimu, apakah selama ini Roh Kudus ada dalam hati dan pribadi saya? Apakah selama ini saya benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Karena itu adalah satu hal yang perlu. Satu hal yang perlu. Kita harus berdoa hari ini, saat ini. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu adalah pribadi Tuhan yang sedang menolong. Yang sedang menolong setiap pribadi jemaat Tuhan. Karena pada masa itu Petrus sedang berkorban dan banyak orang dilawati oleh Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Petrus. Karena Tuhan melihat siapa yang percaya kepada pemberitaan Petrus, dia akan masuk dalam hati. Sehingga mereka mengalami pribadi itu. Jadi saudara, walaupun kita menghadiri kebaktian KKR yang begitu banyak orang, belum pasti Roh Kudus boleh masuk ke dalam setiap hati orang yang berada di dalam KKR yang begitu banyak itu. Tetapi dia tetap masih melihat siapa yang membuka hatinya. Amin. Siapa yang membuka hatinya. Jadi saya sebagai seorang pastor tidak tahu siapa yang bersedia untuk menyambut roh itu. Siapa yang bersedia menyambut Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan. Jadi kita boleh hitung berapa lama kita sudah mengikuti Tuhan. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen.
Kalau kalau kamu belum mengalami roh itu belum terlambat. Hari ini, pagi ini perlu berdoa. Perlu berdoa. Kamu berdoa, Tuhan, kamu berkata dalam hatimu, saya sudah mendengar tentang Roh Kudusmu itu turun ke bumi ini setelah Yesus naik. Tetapi saya tidak berpuas hati kalau roh itu tidak ada dalam hati. Jadi kalau Roh Kudus itu belum ada dalam hati kamu, adalah belum cukup, belum lengkap kamu menjadi orang Kristen. Yang pertama, apa tanda-tanda Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan orang yang percaya pada waktu itu? Ini pasti ada dalam hati dan kehidupan kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, nomor satu perlu percaya kepada firman Tuhan. Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bukan Roh Kudus, tidak mudah mereka melakukan ini. Tidak mudah mereka bersatu hati. Tidak mudah mereka saling memperhatikan. Jadi saya selalu mengikuti mesyuarat daerah, mesyuarat pusat juga. Jumlah anggota BM ini 100 lebih ribu. Sekarang 100 lebih ribu orang yang sudah percaya. Yang berumur 12 tahun ke atas yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis saja. Yang sudah dibaptis saja 100 lebih ribu. Tetapi apakah 100 lebih ribu itu bersatu hati? Coba kamu pikirkan. Apakah semua sudah bersatu hati? 100 ribu anggota gereja BM dari Kucing sampai ke Ulu. Dan tidak terlalu jauh lah di Miri ini. Di Miri ini banyak gereja. Ada yang kelompok, ada yang gereja ada yang gereja penuh, ada yang jumlahnya ribuan, ada jumlahnya ratusan. Saya mau bertanya, apakah semua anggota gereja Tuhan di Miri ini sudah bersatu hati? Dan untuk kita BM Kasih Karunia, lebih dekat lagi. Anggota BM Kasih Karunia ini didaftarkan dan banyak yang sudah membayar. Apakah BM Kasih Karunia bersatu hati dan saling memperhatikan? Ini perlu kita tanyakan diri sendiri. Apakah saya sudah bersatu hati dengan sebelah Ebi dan depan belakang? Kalau Roh Kudus Tuhan benar-benar bekerja dalam hati kita semua, kita akan bersatu hati. Amin. Bukan hanya pagi ini saja. Nanti kita akan melihat bagaimana dia punya kesan. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Apakah kita benar-benar bersatu hati ataupun bagaimana? Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 8, 14 dan 16, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan keliru. Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu sama dengan roh Tuhan. Roh Tuhan itu sama dengan roh penghibur. Itu bukan beda. Kadang-kadang dalam firman Tuhan dikatakan roh Allah, kadang-kadang dikatakan roh kebenaran, kadang-kadang dikatakan roh penghibur, kadang-kadang dikatakan roh Tuhan. Jadi jangan kamu keliru, itu bukan berbeza. Roh Allah sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus sama dengan roh kebenaran sama dengan roh Tuhan. Amin. Jadi itu yang membuatkan mereka dan kita bersatu hati, karena roh itu benar-benar menguasai hati kita. Jadi ini sebenarnya kerinduan Tuhan kepada kita semua, bukan kepada jemaat yang mula-mula saja, tetapi kepada kita semua yang ada hari ini. Kita harus bersatu hati. Tanda Roh Kudus Tuhan memimpin kita. Amin. Katakan kepada diri sendiri, kalau Roh Kudus Tuhan itu memimpin saya pasti bersatu hati dengan semua anggota gereja BM Kasih Karunia. Tidak ada lagi yang katakan, oh mereka itu lain, saya ini lain. Tidak ada itu lagi.
Mereka itu dekan, saya tidak dekan. Tidak ada itu lagi. Dekan ke dia, NJKP di beliau ke dia, anggota biasa ke kita. Apabila semua kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, kita akan bersatu hati. Amin. Tahun depan kita akan mengadakan program. Ada beliau sudah menyediakan tamu besar. Kalau hanya tunggu NJK saja yang buat kerja itu tidak jadi. Kita harus buktikan Roh Kudus memimpin kita. Kita sokong sepenuh hati. Amin. Apa saja yang kita jadwalkan, yang kita rencanakan tahun depan, kita harus bersatu hati. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu kata yang di luar sana. Apalagi di dalam Tuhan. Kalau dunia katakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, di dalam Tuhan lebih senang lagi kita lakukan itu. Amin. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan tunggu majelis gereja saya yang memikul. Kita punya sewa ini. Kita punya sewa ini, majelis gereja saya yang pikul. Itu tidak betul. Kita harus sama-sama pikul. Amin. Kalau kamu tidak tahu apa yang kita perlukan, tanya adik Lili ataupun penatua Lili, ataupun tanya majelis gereja yang lain. Penatua Edith akan datang pada masa yang sudah, dia belum jumpa Bang Jo lagi. Kalau di sini, kalau sudah jumpa itu saya katakan kepada kami malam itu, belum lagi dia jumpa Bang Jo. Kalau sudah jumpa Bang Jo, baru dia boleh pulang ke Miri. Selagi dia belum jumpa itu bos besar itu, jangan maniko harap-harap dia pulang awal. Sabar, jangan maniko, sabar. Kita perlu tahu apa kita punya tanggung jawab sebagai gereja BMKC Kurnia. Amin. Kalau majelis gereja katakan kita punya keperluan ini, kita harus berdoa, Tuhan, saya mau buktikan saya bersatu hati dengan majelis gereja, bersatu hati dengan NJK Pelayanan, bersatu hati dengan semua anggota BMKC Kurnia. Saya mau terlibat. Itu adalah respon kita kalau kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita mau terlibat, bersatu hati. Kalau saya ceritakan waktu saya pergi ke gereja di Hong Kong, bukan Hong Kong. Ini gereja Hong Kong yang tanggung kami sekarang ini. Karena saya sedang mengambil program ya, jarak jauh. Ada gereja dari Hong Kong. Saya tidak tahu mereka itu. Tetapi mereka sanggup tanggung kami pasca BM, pasca di Sabah, pasca di Semenanjung. Saya hitung kami 120 lebih, kalau tidak salah, 100 lebih. 100 lebih kami ditanggung. Dan saya hitung, saya punya kos pendidikan tahun lepas itu dekat 2.000. Satu orang saja dekat 2.000. Coba kamu bayangkan, gereja Hong Kong, saya tidak tahu berapa orang di sana. Mereka sanggup tanggung kami pasta-pasta yang ambil jarak jauh. 100 lebih orang. Karena kenapa mereka mau begitu? Karena mereka mau bersatu hati dengan gereja di Borneo, gereja di Sabah, gereja di Semenanjung. Karena mereka anggap itu adalah gereja Tuhan. Amin. Mereka anggap itu gereja Tuhan. Walaupun mereka jauh sana, beri dana kepada kami. Belajar. Saya juga pernah pergi ikut gereja Pastor Sen Surendran itu, yang di Penang. 4 kali saya ikut, tapi ada yang selalu. Mereka pun memberi sumbangan yang banyak. Sekali kumpul kami pesta-pesta dari Sabah, Sarawak, Semenanjung itu kurang lebih mereka anggarkan 200 orang. 200 orang pesta Sabah, Sarawak, dan Semenanjung kumpul satu kali. Mereka belanja makan, belanja semuanya. Kami hanya tanggung tambang berapa persen saja datang dari Miring ke pergi sana. Karena mereka tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau yang jauh, kalau yang lain boleh melakukan hal-hal yang begitu besar, kita BMKC Kurnia harus bertekad, harus bersemangat. BMKC Kurnia ini adalah pelayanan Tuhan, bukan manusia punya. Kita harus bersatu hati, saudara. Kita harus bersatu hati. Karena di dalam kita itu adalah roh yang sama, roh Allah yang sama, roh kudus yang sama.
Yang kedua, mereka saling memperhatikan dan saling mencukupkan keperluan. Mereka dapat lakukan itu karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hati mereka. Roh Kudus sudah mengiami, memimpin mereka. Mereka yang berkumpul di Yerusalem waktu itu tidak sama asal mereka. Ada yang dari tempat lain berkumpul menjadi jemaat Tuhan di sana. Mereka bersatu hati. Dan selalu ada pada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada juga yang kita lakukan, tapi kita harus tingkatkan lagi. We love, we care, we share. Itu merupakan tindakan seperti yang mereka pernah lakukan ini. Kita kumpul, berapa yang kita dapat beri, dan kita berikan kepada yang memerlukan. Tetapi tahun depan kita buat lebih semangat lagi. Karena tabung itu kebanyakannya daripada orang luar, dari WB dan sebagainya. Kalau daripada saku kita sendiri, saya rasa tidak semua yang ada di dalam tabung itu. Kalau kita adalah gereja Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan memperhatikan pelayanan Tuhan yang sedang kita lakukan ini. Karena Efesus 4 ayat 5-6 katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Tidak ada yang beza kita. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita dikenal oleh Tuhan yang sebagai anaknya. Kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sama saja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, kita harus berdoa, Roh Kudus, biarlah Kau penuhi hati saya, supaya saya boleh bersama dengan anggota gerejamu yang lain melakukan pekerjaan Tuhan. Selagi Yesus belum datang kedua kalinya, selagi dengar baik-baik, selagi Yesus belum datang kedua kalinya, selagi itu pekerjaan Tuhan kita lakukan. Jadi bukan kami selama-lamanya menjadi pasta kamu di sini, mungkin yang lain akan datang juga berganti-gantian. Tetapi konsepnya sama, caranya sama. Kita harus sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Sekarang kita berada di BM Kasih Karunia, kita harus terlibat. Kita harus bersatu hati. Kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mulai daripada tempat kita beribadah di sini. Di sini. Karena Galatia 6 ayat 7 katakan apa yang kita tabur kita tidak akan tuai lain kali. Karena keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan itu adalah pelaburan kita. Berapa banyak yang kita labur dalam pekerjaan Tuhan waktu kita di BM Kasih Karunia ini? Berapa banyak? Kita tidak boleh kurang dalam halnya kita terlibat. Kita harus terlibat karena pelayanan Tuhan yang di BM Kasih Karunia ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang kedua itu adalah bersatu dalam ibadah. Ini tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bersatu dalam ibadah dan persekutuan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi ini tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Mereka bersatu dalam ibadah, bertekun. Kalau kita membaca ayat 46 itu, dan bertekun dalam dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya pernah pergi ke Korea tahun 2014, masih mereka melakukan ini. Sebelum mereka pergi kerja, pergi ke pejabat mereka pergi ke gereja dulu. Mereka sembahyang sama-sama dulu. Mereka pukul 5 sudah pergi ke gereja. Ada yang pergi pukul 4:30 sudah pergi ke gereja. Pulang dari gereja baru mereka pergi ke pejabat, baru mereka pergi ke kebun dan sebagainya. Saya berpikir, saya dengar dari cerita dapur nenek kita dulu, kita pun pernah lakukan itu. Waktu kebangunan rohani terjadi. Waktu kami keluarga melayani di Lawas, masih diteruskan. Di Lawas, di gereja-gereja Kelabit, di Penalaman masih diteruskan.
Saya waktu praktikal di Lawas dan juga melayani di gereja Kelabit, pukul 4.30 sudah pukul bulu itu, pukul tubung yang diperbuat daripada kayu. Pukul 4.30 sudah pukul 1 kali. Pukul 4.50 pukul 1 kali lagi. Pukul 5.04 sudah. Jadi pastor-pastor yang pergi ke pendalaman, kalau di Lawas mau belajar awal bangun dan mau belajar terus ke gereja setiap pagi. Saya pernah alami itu karena saya pernah sekolah di Lawas dulu 3 tahun. Dan pernah melayani di gereja Lawas. Dan yang menyedihkan bukan orang muda yang banyak di gereja waktu itu, yang tua-tua tuh, ada yang pakai tongkat setia sampai garis akhir. Tapi kemana perginya orang muda? Di Korea bukan orang tua saja, tapi orang muda, orang remaja, belia dan sebagainya masuk gereja dulu, baru pergi kerja. Mereka begitu haus dan lapar akan kebenaran dan pimpinan Tuhan. Mereka praktikkan bagian ini. Jadi kalau kita tidak datang ke gereja ini, kita perlu bersembahyang dan baca firman Tuhan di tempat masing-masing dulu. Sebelum pergi ke gereja. Sebelum pergi ke tempat kamu bekerja, kamu harus berdoa betul-betul dan baca firman Tuhan. Itu yang boleh kita lakukan. Tidak semestinya kita masuk gereja ini. Yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah kita mencari wajah Tuhan dulu. Kita menyembah Tuhan dulu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Latihkan diri kita. Kalau Roh Kudus betul-betul memimpin kita, kita akan mau mencari wajah Tuhan dulu sebelum kita melakukan yang lain. Jadi saya mengalami ini dalam pelayanan dan saya teruskan sampai hari ini. Ini bukan menyombongkan diri, tapi saya memang sudah latih, sudah mau membiasakan diri, mencari Tuhan dulu, baca firman Tuhan dulu, berdoa dulu, baru cari yang lain. Kalau kita sudah biasa seperti itu tanda kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau belum biasa, berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memimpin saya supaya saya boleh mengutamakan Kau terlebih dahulu. Jadi yang kedua, memecahkan roti. Ini bukan roti sembarang roti, ini roti mengingatkan tubuh Yesus. Waktu saya belajar ini, rupa-rupanya itu perjamuan. Mereka selalu mengadakan perjamuan tiap hari. Tiap hari lagi. Kalau kamu membaca, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ini merupakan satu yang baik. Tetapi puji Tuhan kita mengadakan perjamuan ini sekali sebulan pun oke, cukup baik. Yang penting kita ingatkan Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Walaupun kita tidak mengadakan perjamuan tiap hari, tetapi yang sangat penting apabila Roh Kudus memimpin kita, kita tidak akan lupa karya Kristus. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidup kita adalah karya Yesus. Bukan apa yang kita lakukan, tapi karya Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila kita tidak pernah lupa karya Yesus, kita akan bertekun dalam pelayanan, kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Yang seterusnya, mereka makan bersama-sama. Ini yang kita lakukan hari ini. Mereka pahlum dengan hati yang gembira dan tulus hati. Jadi apabila ada bless, apabila ada makan bersama, pastikan kita lakukan itu dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Karena firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 17 katakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Pastikan kalau kita melakukan aktiviti, makan bersama dan sebagainya itu, kita harus dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa kita yang rugi. Kalau dengan terpaksa kita yang rugi, bukan orang lain yang rugi. Hari ini saya mau menantang kita semua. Apakah hari ini kita mau makan bersama?
kita mengadakan Pobles hari ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus. Karena yang membawa kita makan bersama hari ini bukan satu orang. Ini adalah milik masyarakat kita yang kita sudah tetapkan bulan yang lalu, keputusan Majelis Gereja EJK Pelayanan. Jadi kalau itu adalah keputusan Majelis Gereja EJK Pelayanan, itu adalah suara kita semua. Apabila itu suara kita semua, kita harus sokong dengan sepenuh hati. Amin. Jadi bila ada keputusan semua di masyarakat, kita harus sokong dengan hati yang gembira dan tulus hati. Karena perbincangan itu bukan diputuskan oleh satu orang, dibincangkan bersama dan dipikirkan bersama, diputuskan bersama. Kita harus sokong. Jadi bila kita mengadakan keputusan, bukan saja hari ini, tetapi pastikan kita dengan tulus hati menyokong itu. Kata lagi malam hari ini kita akan makan bersama. Kita pastikan hati kita gembira. Kita pastikan kita tulus hati mengadakan penutupan kelompok share kita pada hari ini. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan bangga melihat hati kita yang datang dalam gerejanya, yang menyokong program gereja dengan gembira, dengan tulus hati. Tetapi sedih juga hati Tuhan kalau Dia melihat hati kita yang terpaksa. Jadi kita harus berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hati ini supaya apapun yang terjadi dalam pelayanan Tuhan, saya harus sokong dengan gembira. Jadi yang terakhir pada hari ini adalah Tuhan bekerja. Ini sangat penting juga. Dari kesatuan jemaat Tuhan yang dipimpin, yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan bekerja. 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja. Ini tanda Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam jemaat Tuhan. Mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Karena bersatu hati. Jadi pastikan kalau kita sudah daftar di BM Kasih Karunia, pastikan kita semua disukai orang. Amin. Jangan ada orang katakan BM Kasih Karunia lain, mereka punya perangai. Lain mereka punya suara. Tidak ada suara dua. Ini adalah kesatuan kita. Kalau kita bersatu, Tuhan bekerja di tengah kita, kita disukai oleh semua orang. Pelayanan kita. Tidak perlu kita tiru orang lain. Kita buat saja yang dapat kita lakukan. Dan pastikan kita bersatu hati. Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan memimpin kita. Pasti kita disukai oleh orang lain. Dan yang sangat penting pada hari ini adalah Tuhan menambahkan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang percaya. Jadi ini yang selalu tekankan untuk kita semua. Kita menginjil, kita memberitakan firman Tuhan, kita berkesaksian. Kalau ada orang bertobat itu bukan pekerjaan kita, itu masih pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Karena ada 1 Korintus 3:6-7 katakan, ini yang dikatakan oleh Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah ataupun Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itulah sebabnya ada yang ditambah, ada yang mau terima Tuhan, karena Roh itu bekerja dalam hati mereka sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu saudari, Roh Tuhan yang di dalam kita, Roh Tuhan yang bekerja dalam pelayanan kita itu masih bekerja. Dia masih beroperasi. Jadi itulah tujuannya kita harus menjadi jemaat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, supaya ada penyataan, ada tanda-tanda Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat memerlukan pimpinan, pertolongan dan juga hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan.
melalui hati kami, melalui pelayanan kami. Karena itu adalah utusan Tuhan yang menggantikan Engkau di bumi ini. Biarlah karya Roh Kudus Tuhan itu terus dinyatakan melalui hidup kami, melalui kesatuan kami, melalui pelayanan gereja-Mu Tuhan di BM Kasih Karunia. Kami sadar bahwa ini merupakan satu hal yang perlu, di mana kami perlu dipimpin, dikuasai, dan disertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami semua, dan pimpin kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Saya beri masa kepada mereka yang meneruskan acara kita. Tuhan berkati.